Mantul, Mahfud dan Kapolri berantas mafia hukum terkait Joko Chandra. Berita kaburnya buron kelas kakap, Joko Chandra yang dibantu oknum dari institusi Polri seakan menamparkan kita semua. Ini menjadi indikasi kalau hukum bisa dimainkan mafia kelas kakap. Untungnya Kapolri bergerak cepat menangkap 3 jenderal. Tak berhenti sampai di situ, didukung Menko Polhukam akan mempidanakan mereka semua. Tentu ini menjadi kabar baik di tengah keprihatinan kita dan berkurangnya kepercayaan publik. Sebelumnya warganet ragu akan ada tindakan hukum pada institusi Polri. Sanksi penahanan selama 14 hari dan mutasi jabatan saja dirasa tidak cukup. Bahkan ada yang membandingkan dengan hukuman keras pada rakyat sipil. Untungnya Mahfud MD dan Kapolri bisa membantah rumor yang ada dengan tindakan tegas mereka. Seperti diberitakan Tempo.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Kepolisian RI telah berjanji padanya untuk menjerat secara pidana para jenderal yang terkait dengan pelarian buronan kelas kakap Joko Chandra. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Idam Aziz langsung kepada Mahfud. Dia, Idam, sudah lapor ke saya. Bapak saya sudah tahan orangnya dan tindak disiplinnya. Akan kami langsung copot tapi akan kita teruskan ke pidana dan kami akan cari yang lain, kata Mahfud menirukan perkataan Idam, saat diskusi di acara Ngobrol Tempo ini Budi, Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2020. Mahfud meyakini bahwa janji ini bakal ditepati oleh Idam. Belakangan, 3 nama jenderal yang diduga terlibat dalam pelarian Joko Chandra di Indonesia, yakni Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, dan Sekretaris Nasional Central Bureau, NCB, Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo, telah dicopot dari jabatan masing-masing. Kami tak akan kompromi. Kalau ketemu lagi akan kami tahan lagi. Begitu ucapan Pak Kapolri ke saya, kata Mahfud. Mahfud mengatakan jika Polri benar-benar serius, unsur pidana bagi para jenderal itu mudah ditemukan. Mulai dari menghalangi penegakan hukum, melindungi penjahat, hingga melindungi buronan, bisa diterapkan pada mereka. Sudah banyak kasus terhadap pelindung penjahat yang dipidanakan. Itu jurisprudensinya ada, gampang kalau mau, kata Mahfud. Justru jika Polri tak serius membahas kasus ini dan melepas para jenderal tersebut, maka indikasi mafia hukum akan semakin menguat. Kalau dibilang tak ditemukan unsur pidana, justru dari yang bilang itu harus dicari, mungkin di situ unsur mafianya bisa diurai. Karena tak sulit menemukan unsur pidana kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, kata Mahfud. Gerak cepat Kapolri ini patut kita apresiasi, termasuk dukungan Menko Polhukam. Apa yang dikatakan Mahfud benar soal adanya mafia hukum. Bagaimana penjahat kelas kakap bisa dijerat selama kaki tangannya di institusi hukum masih melenggang bebas. Sebagai pimpinan tertinggi, menjadi tanggung jawab Kapolri membereskan anak buahnya. Tinggal dari kejaksaan, kita tunggu mereka menyerat para jaksa yang melindungi Joko Chandra ke muka hukum. Ini baru bisa dikatakan penegakan hukum di negara ini diterapkan secara adil. Jangan sampai ada lagi cerita maling justru berlindung di belakang aparat keamanan. Sebelumnya berita kemunculan Joko Chandra pertama kali diberitakan saat membuat EKTP dalam waktu setengah jam. Anak buah Anies yang menjadi camat Grogol harus dicopot dari jabatannya. Hingga akun di Gembok membongkar adanya kong-kali-kong banyak pihak yang diatur oleh pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Ada bocoran dana 4 miliar dari Joko Chandra untuk memuluskan perjalanannya ke Malaysia. Selain itu juga terkuak terhapusnya status buron Joko Chandra oleh Interpol. Kepolisian dan kejaksaan saling menyalahkan soal red notice tersebut. Inilah kelemahan negara kita di mana banyak aparat yang bisa dibeli. Kasus Joko Chandra menguak kebusukan mereka semua. Semoga Mahfud MD bisa turut serta mempidanakan bagi siapa saja yang membantu kaburnya Joko Chandra. Jangan salah kalau semua kasus korupsi besar muaranya hanya menangkap penjahat kelas teri, itu karena yang kakap sudah menyuap semua aparat. Betapa ngerinya negeri ini kalau hukum bisa dibeli. Semoga periode kedua Jokowi bisa membersihkan kebusukan mereka semua. Begitulah kura-kura.